Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kehidupan, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi umur kita sehingga kita bisa menjadi hamba-hambanya yang bertakwa dan diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan di tahun berikutnya, lalu tahun berikutnya, lalu tahun berikutnya sampai batas yang Allah kehendaki. Salawat teriring salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, ayah dan bunda, orang tua siswa SIT An-Nur, putra-putri kami, anak-anak kami, siswa-siswa kami, peserta Sanlat Ramadan SIT An-Nur, serta yang sangat luar biasa para guru dan kalian SIT An-Nur yang terus berjibaku, terus berkiprah di dalam menghadirkan suasana pendidikan tetap berlangsung di SIT An-Nur di tengah wabah COVID-19 ini. Pada kesempatan kultum kali ini, Pak Abro mendapatkan amanah untuk menyampaikan bahasan tentang amalan-amalan yang kita bisa lakukan di bulan Ramadan. Hadirin jamaah yang berbahagia, ayah dan bunda, siswa-siswi serta para akademisi SIT An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan disebut juga oleh para ulama dengan istilah syahrul ibadah. Bukan syahrul gunawan ya, tapi syahrul ibadah, artinya bulan ibadah. Kalau kita melihat pada firman Allah Subhanahu wa taala, rangkaian firman Allah Subhanahu wa taala yang dimulai dari surat Al-Baqarah atau yang ada di surat Al-Baqarah dimulai dari ayat 183 hingga 187, setidak-tidaknya kita menemukan banyak sekali amalan-amalan ibadah yang bisa kita lakukan atau yang diberikan ilustrasi dan isyarat untuk kita lakukan. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini mengajarkan kepada kita satu amalan utama di bulan Ramadan. Jangan kita memikirkan amalan-amalan lainnya sebelum amalan utama ini kita laksanakan, yaitu apa? Melaksanakan puasa sebaik mungkin atau melaksanakan puasa dengan baik dan benar. Oleh karena itu ibadah utama di bulan Ramadan adalah berpuasa. Berpuasa dengan baik dan benar kita penuhi rukunnya agar puasa kita tidak batal, dilakukan dengan baik, kita penuhi adab-adabnya agar pahala kita tidak batal. Di dalam rangkaian itu juga kita mendapatkan informasi di antara ibadah yang kita bisa lakukan selama bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Hal ini dikatakan oleh Allah SWT, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Yang tidak kalah pentingnya juga ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah memperbanyak doa dan istighfar. Ketika Allah SWT menyampaikan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ayah dan bunda, siswa-siswi SIT An-Nur serta para guru yang luar biasa, ibadah lain yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan adalah beriktikaf. Walaupun mungkin tahun ini kita tidak bisa beriktikaf di masjid sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, mungkin sebagian kita telah beriktikaf, namun Masya Allah COVID-19 ini telah membuat kita tidak diterima di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah. Oleh karena itu, sebagai pengetahuan kita bersama, kita bisa berfokus diri, beribadah kepada Allah juga walaupun kita lakukan di dalam rumah dan tidak perlu pergi ke masjid. Kemudian ibadah yang bisa kita lakukan yang lainnya adalah di bulan Ramadan itu melakukan salat tarawih dan salat malam atau qiyamul lail. Dikatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi.
Barang siapa yang melaksanakan salat qiyam di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya. Kemudian di rangkaian ibadah bulan Ramadan yang bisa kita lakukan juga adalah melaksanakan infak atau sedekah dan zakat. Hal ini sangat penting untuk kita perhatikan karena ada satu momen di mana kita harus melakukan setidak-tidaknya membayar zakat fitrah. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dan diberikan keluasan rezeki, seharusnya kita juga membayarkan zakat mal. Dalam hal ini ketika kita membayar zakat, sebaiknya menggunakan atau bekerja sama dengan lembaga resmi, misalnya Laz Al-Kahfi, di mana di Kabupaten Bekasi dia ada salah satu lembaga amil zakat yang telah terdaftar di Kementerian Agama dan boleh melakukan kegiatan mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak, sedekah. Teman-teman yang berbahagia, ayah dan bunda, orang tua siswa SIT Anur serta anak-anak yang Bapak cintai, yang tidak kalah penting, di bulan Ramadan itu kita juga bisa melakukan amal-amal ibadah yang sifatnya jariyah. Artinya dia bisa mengalirkan pahala yang terus-menerus kendati pun Allah telah mewafatkan kita. Barangkali demikian yang bisa Pak Abro sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan dan berkahi umur kita untuk bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfiru minkum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba.